Maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu pada mereka yang bertugas, tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan, promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Melo ya. Waktu perkembangan politik itu ada beberapa 2 menit loh. Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Maka yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Saudara, ya. Saya begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, saudara. Saya tidak takut tidak bisa jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena orda. Mau ikut kesebelasan ada ordanya, mau masuk jadi guru orda, mau daftar sekolah ada orda, mau dapat tiket untuk konser ada orda di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru. Atasan saya bilang, mau yang di Jakarta aja pakai ordal, kan kita di bawah aja tidak boleh pakai ordal. Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang.
Ya. Mas Aninya. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Pada 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, nyambung. berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli satu unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya. Ya, jadi kita mau membangun fondasi yang benar. Holders yang teredukasi. Kita mau Anda belajar. Kita nggak maksa Anda untuk beli berapa, terserah Anda mau beli berapa. Yang penting Anda pahami potensinya. Anda ketahuilah apa yang lagi kita bangun di Nagaya. Ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat berpotensi. Kalau saya dibilang oleh manajemen, katanya saya nggak boleh overpromise. Saya nggak boleh terlalu banyak memberikan janji. Ya, tapi percayalah kalau saya boleh overpromise, saya akan bilang Nagaya ini akan menjadi aset kripto terbaik. Kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan, ini saya selalu bilang, kalau Anda tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Nagaya, saya kan di manajemen ya. Jadi saya kadang-kadang curi start. Saya udah lihat apa yang belum bisa lihat Anda sebagai holder. Ya maklum ya, saya ikut membangun dari dalam gitu loh. Ya, kalau Anda bisa lihat apa yang saya lihat, ya, percayalah, Anda nggak mau jual tuh aset. Anda nggak akan nanya kapan masuk market. Anda akan bilang, ya udah kalau masuk, masuk. Sorry, bukan kalau ya, ketika masuk ya masuk.